Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgot SPD, Guru Bimbingan dan Konseling UPTD SMP Negeri 2 Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan menampilkan layanan bimbingan klasikal dengan topik menggali bakat potensi sesuai dengan cita-cita karir dan layanan konseling individual dengan topik mengatasi rasa kurang percaya diri. Mari kita simak layanan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Baik. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya masuk ke layanan, saya absen dulu ya. Ya. Alia Sahali. Hadir, Pak. Ya. Apa? Hadir, Pak. Efek acara. Hadir, Pak. Ada di sana juga. Ya. Berapa orang yang hadir tadi? Baik, absen kita semua selesai. Kita lanjut di materi layanan dengan topik menggali bakat dan potensi yang sesuai dengan cita-cita karir. Baik, apa kabar pagi hari ini? Apa sudah sarapan? Sudah. Biasakan kalau saya dulu datang sekolah sarapan dulu ya. Iya. Ya, fokus mengikuti kegiatan belajar di sekolah ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan bertanya untuk memahami gambaran kalian tentang bakat dan minat. Jadi saya ulangi kembali, ada yang bisa memberikan pemahaman tentang bakat mungkin? Pak ya, Rizky Fatmawati, silakan. Bakat adalah potensi bawaan yang dimiliki seseorang dalam mengerjakan sesuatu dengan baik atau tidak disukainya. Ya, bagus sekali jawabannya, sangat tepat. Ya, terima kasih. Artinya, bakat dan ini yang memiliki pengertian yang berbeda ya. Jadi mungkin yang minat ada yang bisa memberikan pengertian tentang minat mungkin Saya, Pak. ya, tidak usah kira, silakan. Minat adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas. Ya, benar sekali. Tentang itu. Jadi untuk itu ya, pemahaman bakat dan minat ya. Ya. Jadi saya melakukan asesmen awal. Saya bagikan nanti di waktu 1 menit ya. Ya. Ya diisi ya. Asesmen awal sesuai dengan topik materi layanan bimbingan klasikal kita ya. Tapi saya ini masih ada yang kurang bersemangat ya. Ya. Alangkah bagusnya kita supaya menggalikan semangat, kita refleksikan diri untuk seperti dulu ya. Ya. Tepuk semangat, tepuk semangat, tepuk semangat. Jadi sebuah karir itu harus punya bakat dan minat. Kalau tanpa bakat dan minat akan tidak akan bisa mencapai yang namanya cita-cita karir. Ya, karir itu harus berjalan ya.
harus mempunyai motivasi supaya bagaimana bisa menjadi orang sukses. Yang dinamakan itu karir ketika orang sudah berhasil dan sukses dalam dunia pekerjaan atau pelajaran. Ya. Ada topik sesuai dengan layanan kelas kalian kita pada hari ini mengenai diri sendiri, ya? Ya. Mengenai diri sendiri, bagian dari jaminan, ya? Ya. Yang pertama ada kelebihan, kedua ada kelemahan, ketiga berarti mengenai diri sendiri itu ada tiga kita. Ya. Harus diketahui. Seperti apa kelebihan mengenai diri, menyadari kekuatan dan kemampuan unik yang dimiliki. Ayat. Ya, selanjutnya itu ya, eksplorasi bidang karir, ya. Ya. Pertama, analisis diri. Yang kedua, riset industri, dan ketiga, uji coba, ya. Ya. Analisis diri ini menghubungkan bakat dan potensi di berbagai bidang kerja. Ini nanti kalau kalian sudah masuk di jenjang SMA, ini sudah bisa menghubungkan yang namanya analisis diri, ya. Ya. Artinya bakat dan potensi itu ya yang itu dengan dunia kerja. Kira-kira bakat apa seperti apa? Saya bisa menghubungkan minat saya dan bakat saya dalam dunia pekerjaan. Misalnya tadi ingin menjadi guru atau dokter atau arsitek, Ya. ya itu harus kita pahami. Kita analisis dirinya kita, di mana kita mengejar untuk mencapai suatu karir atau cita-cita, ya. Dan sekarang harus dijadikan, ya. 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 Selanjutnya riset industri ini nanti kalau sudah masuk di dunia kerja. Ya. Nah, ini melakukan riset ini namanya penelitian, riset. Ya. Artinya sekarang ini kalian masih di analisis diri. Ini riset industri ini nanti sudah di perguruan tinggi, sudah masuk dunia kerja dia, ya. Ya. Uji coba ini mencoba pengalaman kerja atau magang. Nanti akan melakukan ketika nanti sudah jadi mahasiswa. Itu namanya magang atau bekerja di suatu perusahaan. Sebelum masuk di perusahaan itu namanya uji coba, magang dulu, ya. Ini hubungan dengan karirnya kita, ya. Dan membagi kelompok ya untuk kita refleksi dari materi yang kita sampaikan tadi, ya. Kalau saya bikin kelompok ya, saya sudah seperti ini ya. Kelompok untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian untuk materi yang topik lain yang saya jelaskan tadi, ya. Saya bagikan ya, dan kelompok saja. Di sini saya menjelaskan itu aturan tugas kelompok ini. Kita bermain PKP untuk menunjukkan suatu potensi antara karir dengan bakat. Ya. Jadi di sini saya sudah siapkan 3 di garis saja, ya. Ya, jangan lupa. Misalnya saya kasih di sini menulis apa karir yang cocok. Menulis kayak apa? Tinggal disesuaikan di sini. Aturan pilihannya tinggal di apa namanya dikasih garis. Kalau sudah selesai diikutan, ya. Oke, kalau sudah selesai diikutan.
Ya, tentu saja ya. Ya, ya. Tunggu ya. Baik, ini sudah menyelesaikan permainan video kamu. Jangan lupa dengan potensi sendiri ya. Ya. Baik, simpulkan saja ya. Apakah itu bawaan dari sejak lahir ya, sedangkan minat ketertarikan sesuatu atau objek atau ruang yang dilihat ya. Saya akan memberikan sebuah tugas di rumah ya, di depan di buku ya. Sekarang sih itu sekalian kita telah bebas ya. Itu cara praktek dengan hidup ya. Ini sangat berarti kalau kita pahami betul dengan inspirasi ya. Mulai dengan bahkan dengan kalimat bahkan dengan jalan ya. Jangan dilihat apa namanya tapi makna dari kehidupan ya. Ini sepertinya kita punya makna besar dengan ya. Itu bicara antara apa namanya? Ini menggambarkan dia orang yang diam, tapi dia tidak dia potensi. Makanya dia jalan ya tadi. Keluar ya. Ini bagian dengan tentang jalan penting ya. Jangan diamat ya, ini adalah bukan pemahaman berjuang hidup ya di bawah ya. Dengan ya. Ini kan masih belajar jauh kalian untuk ya, kita dulu ya. Baik, untuk materi yang diinformasikan kita untuk hari ini sudah selesai ya. Nanti kita bisa minggu depan lagi ya. Ya. Namun tadi tugas kelompok tadi di keluarga ya. Minggu depan kita bahas lagi dengan Putri yang berbeda ya. Jadi untuk materi bimbingan klasikal dengan topik digali barat dengan cerita tarif untuk hari ini cukup selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari masuk. Ya, silakan dulu. Ya Pak.
Baik, apa kabar Evi? Kabar saya baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, hari ini konseling individu. Konseling itu kita berdoa dulu ya supaya kegiatan proses konseling kita ini semoga berjalan dengan lancar dan efektif. Ya, yang baik. Ya, selesai. Efek sudah sarapan? Sudah, Pak. Ya, baik. Sekarang melakukan konseling. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, apakah efek sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Pak. Baik, ya. Sebelum kita melakukan proses konseling individu, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait konseling, pengertian konseling itu apa, kemudian langkah-langkah dalam kegiatan konseling seperti apa. Konseling itu adalah proses membantu siswa atau memecahkan masalah siswa untuk diselesaikan dalam kegiatan proses konseling seperti itu ya, proses konseling ya. Ya, Evi. Ya, Pak. Baik, asas-asas dalam kegiatan proses konseling. Pertama, asas keterbukaan ya. Ya, Pak. Yang kedua, asas kesukarelaan ya. Yang ketiga, asas kedinamisan. Ya. Keterbukaan. Jadi selama proses konseling ini Elvik harus benar-benar menjelaskan apa yang terjadi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang didapat dari guru mata pelajaran yang maksud kata sama saya. Jadi apapun masalahnya jangan disembunyikan. Ya, Pak. Yang kedua, asas sukarela ya. Artinya dengan memperhatikan tadi asas sukarela berarti secara otomatis Elvik sudah sukarela datang di sini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dalam masalah kegiatan belajar di kelas ya. Ya. Jadi selanjutnya asas kerahasiaan. Ya. Tadi saya lupa, tadi ada asas kedinamisan, itu ada asas kerahasiaan ya. Di sini selama dalam kegiatan proses konseling jangan ragu, jangan takut untuk mau diceritakan sama guru lain atau sama teman-teman yang lain. Di sini dalam kegiatan konseling itu ada etikanya, ada proses yang dijamin kerahasiaannya. Jadi benar-benar mau terbuka, mau ceritakan apapun masalah-masalah atau keluhan selama belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi betul-betul di sini mau menceritakan supaya bisa lewat dari masalah-masalah yang terjadi atau yang terdapat pada masalah etik ya. Ya. Saya dapatkan dalam teman-teman guru mata pelajaran bahwa di kelas itu kurang rasa percaya diri ya, Evi. Iya, Pak. Apa betul? Iya, betul, Pak. Saya kurang merasa percaya diri. Jadi bisa saya meninggalkan cerita masalah kurang percaya diri dalam hal apa atau semua bisa dijelaskan sebentar. Tapi saya takut, Pak, masalah saya diketahui banyak orang. Ya. Terus Begini, Pak, saya sangat bingung dengan mata pelajaran saya, IPA dan matematika, menurut waktu semester kemarin. Dan saya kurang merasa percaya diri dalam belajar, apalagi dengan dua mata pelajaran tersebut, Pak. oh ya begitu ya. Iya, Pak. Ya, terus. Dan saya juga takut berbicara di depan kelas dan suka mencontek dan
kurang bersemangat mengikuti pelajaran IPA dan matematika, sehingga saya kurang percaya diri dengan prestasi yang saya miliki. Jadi begitu ya. Pak. Jadi berarti dalam hal ini saya bisa ambil sebuah kesimpulan ya, bahwa efek itu di kelas kurang rasa percaya diri karena grogi, takut berbicara di depan kelas dan suka mencontek ya. Itu harus betul-betul bisa berubah dari rasa tidak percaya diri menjadi percaya diri dengan hal-hal tidak membandingkan ya, tidak membandingkan kemampuan diri Evi dengan orang lain. Yang kedua, selalu berpikir positif ya. Selalu saya bisa dari kemampuan saya bisa menghasilkan kemampuan yang bisa bersaing dengan orang lain ya. Jadi harus itu perlu dihilangkan rasa percaya diri itu. Bagaimana saya bisa bersaing dengan orang lain? Iya Pak. Ya, jangan takut bisa bersaing dengan orang lain. Selama kita masih ada kemauan belajar dan mau memperbaiki dari hal-hal buruk tadi yang saya kurang percaya diri, itu bisa dengan cara-cara bergaul dengan orang yang pintar ya. Kemudian mencari referensi yang bisa menghilangkan rasa kurang percaya diri tadi ya. Jadi mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Itu bisa juga mendorong menghilangkan rasa percaya diri ya. Iya Pak. Terus ada lagi caranya yang tadi seperti kita jelaskan tadi, dia bisa melakukan hal-hal yang seharusnya bahwa kemampuan kita itu tidak bisa kita aplikasikan dalam kegiatan di sekolah. Ya harus yakin bahwa kita ini punya potensi, hanya belum nampak ya. Iya. Itu manusia itu dia sebenarnya ada potensi, hanya dia butuh orang yang bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita. Ya, Pak. Begitu berpikir selalu positif ya. Ya. Bahwa saya ini bisa. Jangan pesimis ya. Iya Pak. Kapan pesimis berarti percaya diri itu akan tidak bisa terselesaikan ya. Iya Pak. Nah, jadi apapun kondisi yang kita miliki hari ini, langsung kita jangan terlalu disimpan-simpan ya. Iya Pak. Saya kira begitu ya, Bik ya. Iya Pak. Jadi mungkin hal-hal lain yang bisa menghalangi rasa percaya diri, mungkin ada alasan lain selain yang disebutkan tadi mungkin. Saya harus percaya diri kepada prestasi yang saya miliki dan terus belajar agar saya bisa berbicara di depan kelas dan tidak mencontek kepada teman-teman lain, dan saya bisa menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru nantinya. Iya, saya kira bisa rubah pola mindsetnya Evi. Jangan berpikiran seperti dulu yang sekarang itu BK itu dia sebagai profesional ya. Ya Pak. BK itu sebagai profesional untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya ya. Ya Pak. Jadi jangan berpikiran bahwa masuk di BK itu saya dipanggil lagi BK ya. Bukan seperti itu ya. BK itu tidak harus siswa yang bermasalah. Siswa yang punya prestasi, kalau misalnya bingung menentukan di mana saya mau arahkan untuk jurusan, misalnya sekarang kan itu kelas 8. Ya Pak. Dan lagi mau naik kelas 9. 9 itu ada penjurusan guru SMK dengan SMA. Ya Pak. SMK itu berbicara kejuruan ya.
Di sana mungkin saya bisa juga gali di sini maupun keterkaitan dengan materi tadi, ya. Ya, Pak. Topik pelayanan tadi kurang rasa percaya diri, ya. Ya, Pak. Mungkin kalau saya tanya mungkin antara ini kita apa namanya untuk setelah tamat SMP gimana mau lanjut SMA atau ke SMK? Ya, Pak. Ya, lanjut gimana? Insya Allah di SMA. SMA yang berarti di SMA itu adalah di situ ada IPA dan IPS, ya. Ya, Pak. Ya, jadi sekarang perlu dipikirkan itu apa direncanakan dari sekarang, ya. Tidak inspirasi terkait dengan motivasi untuk bangkit dari rasa percaya diri, ya. Ya, Pak. Kurang rasa percaya diri. Makanya kita lihat dulu video untuk membangkitkan semangat Evi. Mudah-mudahan dari konseling ini yang selama berjalan dari awal sampai akhir ini bisa membawakan faedah atau mana-mana untuk menghilangkan rasa percaya diri dengan kita nonton video inspirasi motivasi, ya. Ya, Pak. Motivasi, ya, kita nonton dulu, ya. Saya pasang dulu dan untuk walaupun tidak lama, ya. Ya, Pak. Ya. Mari kita semua lihat itu, ya. Hari itu merenung, ya, merenung untuk merubah dari rasa percaya diri menjadi rasa percaya diri, ya. Ya, kita silakan kita bersama. Ya. Nah, itu jangan aku kemampuan kita itu yang bisa ya. Itu tadi yang saya sampaikan, ya. Dari kegiatan konseling kita, mungkin dari penjelasan saya tadi, ya, mungkin Kevin bisa sebutkan masalah-masalah terkait rasa kurang percaya diri tadi sebelum kita tutup di akhir konseling kita ini. Kesimpulan saya jadi bahwa saya harus menghilangkan rasa kurangnya percaya diri dari suka mencontek dan membanding-bandingkan kemampuan dengan orang lain. Saya tidak boleh lagi minder dengan teman saya di kelas karena semua ini untuk masa depan saya, Pak. Untuk itu, saya lebih memilih fokus belajar dan disiplin waktu belajar. Dan saya harus berbakti kepada orang tua untuk tidak mengecewakannya dan harus berpikir positif bahwa saya juga bisa mempunyai kemampuan yang lebih daripada orang lain. Ya, baik. Jadi mungkin sudah paham, ya, apa yang saya jelaskan tadi, ya. Alhamdulillah, Pak, saya merasa lega, Pak. Kebingungan saya lebih kurang. Alhamdulillah konseling kita hari ini, ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan setelah dari kegiatan konseling ini Elvi dan Sarah bisa memahami atau merenung, ya, Ya, Pak. dari masalah-masalah, dari rasa kurang percaya diri menjadi percaya diri, berbicara di depan orang banyak, kemudian tadi seperti suka menyuntik, ya. Iya, Pak. Karena yang pengaruh juga itu proses belajar, ya. Iya, Pak. Mungkin itu saya bisa simpulkan, ya, dari cerita-cerita tadi, masalah-masalah yang Anda yang sampaikan tadi, ya. Iya, Pak. Jadi lewat kesempatan ini, Vivi, hari ini proses konseling kita cukup sampai sini mungkin, ya. Iya, Pak. Ya, mungkin saya berharap setelah dari konseling ini, Evi bisa memahami apa yang saya sudah pernah jelaskan untuk membantu masalah rasa tidak percaya diri tadi, ya. Iya, Pak. Kita akhiri pertemuan kita hari ini selama konseling tadi. Baik, apabila saya dalam hal ini guru bimbing konseling ada hal-hal yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan, ya. Iya, Pak. Ya, jadi saya kira begitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.